Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Luar biasa Allah kita ya, Allah kita sudah bangkit hari ini, Dia tidak mati lagi. Selamat Paskah buat kita semua. Kita boleh bersyukur hari ini, pagi hari ini, minggu ini kita boleh sama-sama merayakan Paskah di tempat ini, baik yang ada di sini maupun yang di rumah-rumah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan Allah kita yang sudah bangkit. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang sudah bangkit. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya Yesus, kami ada di sini karena kuasa kebangkitan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih dan pengorbanan Tuhan yang sudah memati dan bangkit buat kami Tuhan. Pagi hari ini kami bilang kami ada semuanya karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan yang sudah Kau nyatakan di kayu salib buat setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah segenap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri yang pegang acara ibadah kami. Kau yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Setiap ruangan ini kami mau kuduskan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, ketika kami duduk berdiri di tempat ini Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir di sini Tuhan. Ada kuasa Tuhan bekerja atas setiap pribadi kami Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang sudah bangkit Tuhan. Kami punya kuasa yang memberikan buat setiap kami pagi hari ini ya Bapa, untuk kami bisa bersorak-sorak memuji dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa ya. Shalom. Bapaknya tanganmu. Saudara percaya bahwa kita sudah bangkit hari ini? Saudara yang percaya, mari kita bangkit berdiri. Saudara boleh kasih shalom kiri kanan belakang nggak apa-apa, walaupun kita nggak kontak fisik, tapi kita bisa melihat satu dengan yang lain. Amin. Luar biasa Allah kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau berdoa di Tuhan nama Yesus. Mari kita berdoa Tuhan.
hadir. Kita akan siapkan hati kita bagi hari ini. Kita percaya darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Darah Yesus yang sudah tebus setiap hidup kita. Darah Yesus yang sudah memberi kemenangan bagi kita semua. Kita akan puji ya. Sukacita menuju Tuhan karena Kau mau bangkit buat kami. Mari kita bukan mazmur bagi Allah kita yang sudah bangkit buat kita semua.
kasih-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat berkat-berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Karena Yesus bangkit, Ia ada di sini. Ia tidak ada dikubur di Yerusalem, tapi Ia ada di sini. Dan kami percaya setiap kami akan menerima berkat-berkat Tuhan melalui apa yang akan kami lakukan hari ini, Tuhan, bersama-sama dengan Kau. Roh Kudus menjamah setiap kami, Roh Kudus insafkan setiap kami, biar firman yang ditabur boleh jatuh di tanah hati yang baik, biar firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, dan kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat Paskah kepada sekalian jemaat. Puji nama Tuhan. Lebih jelas nggak pakai kacamata, balik. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baru saja mengadakan series meeting, ya, satu ibadah yang berangkai, ya. Dari Kamis kita adakan via Zoom, ya, memperingati penderitaan Tuhan di Taman Getsemani. Lalu hari Jumat kemarin kita memperingati satu hari besar yang luar biasa. Tidak ada Paskah kalau tidak ada Jumat Agung. Tidak ada kebangkitan kalau Yesus tidak mati dahulu, ya, melalui jalan Dolorosa, via Dolorosa. Itu sebabnya pagi ini kita akan lanjut, ya. Sebelum kebangkitan kita akan memperingati kembali dengan mengambil perjamuan kudus. Ya, kita akan mulai dengan perjamuan kudus sebagai kelanjutan dari Jumat Agung, ya. Apakah saudara sekalian jemaat sudah dapat? Ya, kalau tidak bisa ambil di bawah. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdiri bersama-sama. Pesan yang sangat indah di akhir daripada kata-kata yang diucapkan adalah, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Salibnya selama mulia. Kita nyanyikan dengan setengah suara.
Sekali lagi katakan sambil memandang salib Tuhan, salibnya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat yang indah pada pagi hari ini, biarlah kita masing-masing juga boleh memikirkan, mungkin ada orang-orang yang harus kita ampuni karena telah menyakiti hati kita. Kita tidak akan terima bagian di dalam perjamuan kudus ini dengan satu hati yang penuh dengan dendam, satu kemarahan yang tersimpan begitu dalam di dalam alam bawah sadar kita. Tapi mari dengan kerendahan hati kita memandang kepada salib Kristus, seperti Tuhan telah mengampuni kami. Kami pun akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betapa besar pun kesalahannya, tetapi Tuhan Roh Kudus mampukan kami agar kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada roti, lambang tubuh Kristus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Haleluya, kami terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur. Dia menderita, dipukul dan dihina orang, hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari mengucap syukur. Kita bisa menikmati satu tempat yang begitu indah di surga hanya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Di tangan kami, ya Bapa yang penuh kasih, ada cawan kecil berisi air anggur, darah Yesus yang sudah tercurah bagi kami. Begitu kami ngeri dan takut, sedih, Tuhan melihat Tuhan kami yang berdarah-darah. Dari kepala, lambung, kaki, tangan, semuanya mengeluarkan darah. Darah yang kudus itu menetes ke bumi, menetes Tuhan, hanya karena darah itu menyucikan segala dosa dan kesalahan kami. Biar kami boleh menerima cawan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan. Ucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terlalu indah dan luar biasa karya Tuhan bagi kami. Kalau kami boleh menjadi ciptaan baru, kalau kami boleh diterima oleh Tuhan apa adanya saat ini, semua karena salib Golgota. Sekarang kami mau siapkan hati kami untuk belajar tentang Paskah yang pertama, pengalaman murid-murid Tuhan yang begitu dekat dengan Tuhan. Kami mau belajar dari kesalahan, kami mau belajar juga mungkin dari kelebihan kalau ada Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya,
Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Hari ini saya melihat ada banyak yang datang ke sini ya. Saya percaya Tuhan sedang memberkati gereja kita. Tuhan sedang memberkati kita sekalian. Tuhan sedang membangkitkan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya menyelidiki firman Tuhan dari Malang Getsemani, saya ikuti terus dari keempat Injil. Ya, saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa apapun yang terjadi, betapa luar biasanya pun penderitaan dan tekanan itu, Tuhan merencanakan kita untuk bisa menghadapi itu dengan satu sikap yang penuh dengan kemenangan. Bukankah saya pernah berkhotbah minggu lalu mengenai ditetapkan sebagai seorang pemenang? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca saja langsung dari Matius pasal yang ke-28, kisah tentang Paskah yang pertama, dengan judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara, siapa yang suruh Maria Magdalena pergi ke kubur? Tidak ada. Itu inisiatif sendiri. Itu pikirannya sendiri. Ya, saudara, coba kita lihat lanjutnya lagi. Maria sudah datang ke tempat yang salah pada hari Paskah. Nanti kita melihat betapa Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali. Kalau sampai lihat sampai 7 kali dia berkata bahwa dia tidak akan ada di kubur. Kenapa? Justru dengan pikirannya sendiri. Dia bawa rempah-rempah, dia bawa minyak mur untuk meminyaki tubuh Yesus. Siapa yang suruh? Tidak ada, saudara. Seringkali dengan tidak kita sadari, kita sudah beribadah dengan cara kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Kita nggak ikut apa yang Tuhan perintahkan. Lalu yang kedua dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saya melihat ayat ini sebagai kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin sekali kita terhindar dari hal-hal yang menekan, hal-hal yang membuat kita susah. Sebab kalau kita lihat di Injil yang lain, Maria ini sepanjang perjalanannya dari tempatnya ke kubur itu, dia berpikir satu hal yang ruwet. Siapa ya yang akan menggolekkan batu itu dari tutup kubur? Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan tidak pernah tahu apa yang kita pikirkan? Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita berdoa memintanya, Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Apakah Yesus perlu batu kubur itu digulingkan baru dia bisa keluar? No. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak perlu batu itu digulingkan dia keluar. Dia bisa bikin batu itu tertutup rapi. Karena dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang hidup. Dia bisa mengadakan bahkan yang tidak ada menjadi ada, saudara. Di sini dikatakan
seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya. Buat siapa? Buat Maria Magdalena yang pikirannya kusut. Ya, buat Maria Magdalena yang saat itu perlu ditolong. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia akan sangat menginginkan Paskah itu menjadi Paskah seperti Raja Wali hari ini. Amin. Luar biasa. Kita bersuka cita karena kita sudah tahu semua tertulis di dalam sini. Tapi tidak bagi murid-murid yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Kenapa kubur Yesus dijaga? Murid-muridnya akan ingat. Kalau dia ingat Yesus akan bangkit, dia gak bakalan ke kubur, saudara. Tetapi yang ke kubur ini justru orang yang mencurigai. Jangan-jangan nanti mayatnya dicuri orang. Lalu murid-muridnya bilang, oh dia sudah bangkit gitu. Siapa yang ingat? Satu-satunya yang ingat adalah imam besar. Itu sebabnya kubur Yesus dijaga. Amin, saudara. Kok berita yang begitu sangat luar biasa? Andai kata saudara, murid-murid Tuhan ingat saja apa yang dikatakan Yesus. Nanti saya tunjukkan secara cepat. 7 kali, saudara. Penderitaan. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Mungkin hanya keempat. Tapi kalau kita baca lebih teliti, ada yang kelima, 6, dan ketujuh. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa sampai berulang-ulang kali yang mengatakan Yesus harus pergi ke Yerusalem? Tempatnya dikasih tahu. Dia akan menerima banyak penderitaan. Ya, dari siapa dikasih tahu? Imam-imam besar, tua-tua, para ahli Taurat. Dikasih tahu, semuanya terang, saudara. Ya, lalu yang ketiga dikatakan siapa yang akan menghukum? Karena orang Yahudi, imam besar gak diberi kuasa ya, di bawah pemerintahan Romawi untuk menghukum mati seseorang. Itu dipakai bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Itu maksudnya orang-orang Romawi. Lalu saudara yang luar biasa, detail daripada apa yang akan dialami oleh Yesus. Itu memang satu peristiwa yang sangat traumatis, tapi sudah dikasih tahu. Dia akan dicambuk 39 kali, disesah namanya. Dia akan diludahi, dia akan dihina, dia akan diolok-olok. Ya, semuanya diberitahu dengan begitu detail. Dan tidak cukup sampai di situ. Dikatakan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Dan dikatakan Yesus sendiri mengatakan, setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kalau saudara baca dan periksa keempat Injil, pada waktu pertama kali Tuhan Yesus katakan itu kepada murid-muridnya, setelah pengakuan Petrus bahwa engkaulah anak Allah, ya, Yesus bertanya, menurut engkau Petrus, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkaulah anak Allah yang hidup. Mulai saat itu, kata firman Tuhan, mulai saat itu Yesus memberitakan mengenai penderitaannya. Itu yang pertama kali. Bagaimana respon daripada Petrus? Dia bilang gini, dia tarik Yesusnya,
berani-berani ya narik Tuhannya ke samping ya. Lalu dia bilang, dijauhkan Tuhan kiranya hal itu daripada engkau. Engkau tidak akan mengalami hal itu. Satu pemikiran pribadi daripada Petrus. Petrus tidak mengerti. Itu sebabnya dengan terus terang Yesus mengatakan, nyahlah daripadaku hai iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Bagaimana dengan pemberitaan yang kedua? Ya, murid-murid mendengar, dikatakan hati mereka sedih sekali. Padahal komplit saudara. Pada hari ketiga, aku akan bangkit dan aku akan mendahului engkau ke Galilea. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat terus ya. Dan ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Waktu membaca ayat ini, saya bersyukur. Saya bilang, Tuhan memang tidak ada dikubur di Yerusalem, tapi Tuhan ada di sini, dekat saya. Tuhan dengar segala seru doa saya. Tuhan mau saya adalah orang yang menang. Tuhan tidak mau saya kalah. Tuhan tidak mau saya mundur daripada Tuhan. Tuhan mau saya maju, saya berbuah buat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Pasca pertama harus ada satu pertemuan yang sangat luar biasa di Galilea. Mengapa Galilea? Itu sudah direncanakan dengan begitu indah oleh Tuhan. Andai kata saja, ya, saudara, saya akan bacakan saja ya. Kapan aja sih itu 7 peringatan itu diberikan? Ya, saya mencatat banyak sekali untuk firman Tuhan hari ini. Yang pertama, itu di dalam Matius 16 ayat 21-28. Ya, itu waktu setelah pengakuan Petrus. Yang kedua, waktu mereka ada di Galilea. Ada kota besar di Galilea namanya Kana, yang pertama. Yang kedua Kapernaum, yang ketiga Nazaret. Ya, tempat Yesus dilahirkan. Pemberitahuan yang ketiga, itu dikatakan waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, itu kira-kira hari Minggu. Hari Jumatnya dia disalib, hari Minggu dia masuk ke kota Yerusalem. Semakin dekat, semakin intensif Tuhan Yesus memberikan apa yang akan terjadi dengan dirinya, supaya murid-murid, walaupun itu satu peristiwa yang sangat traumatis, murid-murid sudah diperlengkapi dengan pengetahuan itu akan terjadi. Dan di dalam Taman Getsemani dia katakan, berjaga-jagalah, berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ketiga-tiganya tertidur. Pencobaan terjadi di Taman Getsemani. Ambil parang, ya, dia tebas telinga daripada seorang hamba imam besar. Penguasaan diri nggak ada. Saudara, kalau saudara tidak berdoa, tidak akan ada penguasaan diri. Percaya saya. Itu sebabnya Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan tidak akan pernah diluputkan Tuhan dari kehidupan kita. Saudara percaya, ya? Itu sebabnya kita harus berdoa. Kita harus berjaga-jaga. Ya, yang
3 pada waktu dia mau masuk ke Yerusalem. Kita lihat saja sebentar Matius, tinggal dibalik ya. Matius 26 ayat 1 dan 2. Sudah 3 kali itu ya. Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. 2 hari lagi, semakin dekat saudara. Ya. Lalu pemberitahuan yang kelima, kita lihat di dalam ayat yang ke-31 dari pasal 26. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini, ya, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Berita yang sangat baik ini tidak pernah masuk kalau kita fokus kepada hal-hal yang menakutkan dalam hidup ini, hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini. Berita yang sangat baik dari Tuhan ini tidak akan pernah kita tangkap dengan baik. Saudara, saya teruskan Matius 28 ayat 6. Malaikat itu berkata tadi ya, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Berapa kali sudah dengar? 6 kali. Dan yang terakhir di dalam ayat yang ke-9, Yesus sendiri kembali menampakkan diri. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan Yesus kita luar biasa. Pada waktu dia bilang, dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi ke situ dan sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali lagi, lalu menyambut kamu datang kepadaku, supaya di tempat aku ada, kamu pun berada. Dan tempat aku pergi, jalannya kamu ketahui. Luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan alamat palsu. Amin saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang hanya merencanakan kebaikan. Saudara, kita harus percaya akan kebaikan Tuhan. Karena rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya, saya teruskan saudara. Ini sudah 7 kali. Yang ke-7 itu Yesus sendiri. Kenapa selama 40 hari dikatakan dari catatan Lukas di Kisah Para Rasul bahwa Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri? Karena meskipun dia sudah bangkit, perempuan-perempuan itu sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Waktu dia ngomong sama murid-muridnya, seolah-olah berita daripada perempuan itu omong kosong. Mereka tidak percaya. Luar biasa kerasnya hati kita ya saudara. Tuhan sudah berbuat banyak sekali supaya saudara itu hidup berkemenangan. Luar biasa. Tuhan itu sabar. Lalu seorang yang namanya Thomas saudara,
Kalau aku belum mencucukkan jariku di telapak tangannya yang berlubang, memasukkan tanganku ke dalam lumbungnya yang berlubang, aku tidak akan percaya. Di mana berita tentang kebangkitan itu, saudara? Tidak ada sama sekali. Yang ada, yang ingat justru ahli Taurat dan imam besar. Itu sebabnya kubur Yesus dijaga seperti yang tadi saya katakan. Tidak diingat. Saudara, mari kita melihat ya salah satu sebab mengapa mereka begitu sepertinya begitu tidak tahu ya. Saya singkat saja ya, karena saya agak sulit ini melihat catatan. Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Saudara cari ya, beberapa kali dikatakan kenapa mereka jadi sedih, mereka jadi takut. Paskah yang seharusnya begitu luar biasa disambut dengan gegap gempita. Murid-murid ada dalam satu tempat. Mereka ada di ruangan di mana pintu-pintu semua terkunci. Kenapa? Karena mereka takut. Tuhan Yesus tahu waktu saudara takut. Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan dia berkata, "Shalom bagi engkau." Dia ada di sini, saudara. Dia tidak ada di Yerusalem. Dia tidak ada di kubur. Kalau ada salib yang masih ada Yesusnya, itu hanya satu peringatan bahwa Yesus pernah mati di sana untuk dosa-dosa kita. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini ya bisa menjelaskan atau memberikan pencerahan kepada kita betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dia memperlengkapi kita dengan begitu luar biasa melalui firman-Nya. Pemazmur berdoa, "Singkapkanlah mataku supaya aku bisa melihat keajaiban daripada firman-Mu. Supaya pada waktu aku membaca firman Tuhan, aku mengerti firman Tuhan yang mengajar aku. Firman Tuhan yang menyatakan kesalahanku." Lebih baik kita ditegur oleh firman Tuhan, ya. Kalau ditegur sama manusia, kita biasanya marah. Izinkan firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ia tidak ada di sini, kata malaikat itu saat di Yerusalem. Dia ada di sini, ya. Dia tidak ada di sana, dia ada di sini. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu besertaku. Luar biasa, ya. Kiri kanan kita ada Tuhan. Saudara, Tuhan memandang saudara anak yang sangat dikasihinya. Pada waktu dia disalib, dia tahan. Waktu Via Dolorosa dia tahan. Hanya karena dia melihat saudara. Kasihnya begitu sangat luar biasa. Mari kita mengenang kasih Kristus melalui ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan bersama-sama melalui Zoom. Taman Getsemani, Jumat Agung, dan hari ini Paskah. Selamat Hari Paskah kepada sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami terlalu tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kami perlu pertolongan Roh Kudus, sehingga kami seperti domba yang sesat, mengambil jalan kami sendiri. Kalau kami beribadah pun kami beribadah dengan cara kami sendiri.
Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan Tuhan diberikan kepada kami masing-masing. Kami manusia yang sangat lemah, kami mudah lupa, kami perlu diingatkan oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan, hati kami adalah tanah hati yang baik, yang siap untuk ditabur oleh bibit unggul firman Tuhan dan akan menghasilkan buah. Kami akan berbuah bagi Tuhan melalui Paskah ini. Hanya satu pesan Tuhan, beritakan Injil, beritakan Injil. Ada banyak orang-orang di sekitar kami yang belum kenal siapa Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Saudara, kita akan terus ya. Jadi enggak turun naik. Kita akan terus dengan persembahan persepuluhan ya. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Maleakhi pasal 3. Saya mulai dari ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang ada pada kami hari ini itu adalah berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kami untuk membawa persepuluhan kami ke dalam rumah perbendaharaan. Hari ini dengan satu hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kami tidak mau berpikir dengan pikiran kami sendiri, menafsir ayat ini dengan macam-macam Tuhan. Hamba berdoa, berkati setiap keluarga dari umatmu, jemaatmu yang kau kasihi, dengan berkat supaya mampukan mereka Tuhan untuk bisa mengembalikan apa yang sudah Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka. Kami tidak akan datang dengan amplop yang kosong, tapi kami akan tetap ada di tempat kami dan mengatakan, Tuhan, hari ini betul-betul aku tidak punya uang Tuhan, tetapi kami tidak mau berpura-pura maju ke depan, tapi dengan membawa amplop yang kosong itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Syara Bapa kami asir udapa mengesaya dan ingkar itu. Tuhan, ampuni dosa kami. Ada banyak hal-hal yang tidak kami tahu, tapi kami buat lagi Tuhan. Ampuni kami. Biar Paskah ini menjadi satu kemenangan yang sangat luar biasa. Dan hari ini kami mau memberi dengan satu ketulusan hati. Kami tidak mau pura-pura memberi, tapi tidak ada yang kami beri Tuhan. Tolong kami sekalian, mampukan kami menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan, Engkau
yang tahu apa yang kami lakukan. Berkati. Inilah tanda kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita akan nyanyikan Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kembali. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah melayani firman Tuhan, perjamuan kudus, dan persepuluhan. Tuhan membalas dengan berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu sekalian, semua diberkati hari ini. Senang sekali ya, ruangan ini penuh. Ada roh kebangkitan di tempat ini. Ada sukacita daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita, pengumuman gak banyak ya. Seperti biasa, terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Milka Ramli yang telah menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati Ibu dan keluarga serta menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan di tempat ini, bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah-rumah ibadahnya, yang tidak sempat ke gereja membawa amplop-amplop perpuluhan maupun persembahan, boleh Bapak Ibu sekalian transfer lewat rekening BCA atas nama gereja Batu Tulis Raja Wali pada rekening nomor 58901347001 atas nama GSCA Batu Tulis Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi kita bangkit berdiri dengan penuh hormat kepada Tuhan kita yang sudah bangkit. Kita mau muliakan dan kita mau tinggikan nama Yesus. Nama pujian ini dimuliakan, ditinggikan. Yesus
jantung kami boleh ditebus oleh darah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah bangkit, kami pun mau bangkit Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur satu ibadah yang Tuhan boleh izinkan kami ada di tempat ini. Kami semua baik-baik saja, kami semua sehat-sehat saja Tuhan. Itu karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Tuhanku sudah bangkit Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sudah membangkit buat kami semua. Kami percaya kami akan terima kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami akan terus hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Kami yang penuh kelemahan, kekurangan, kuasa-Mu yang akan membangkitkan, menyempurnakan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Biarlah ibadah ini kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami tutup, kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Bangsa yang kami kasihi Tuhan, di mana ada ribuan banyak anak-anak Tuhan yang hidup di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi Indonesia Tuhan. Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Hari-hari ini bangsa kami sedang melaksanakan vaksin COVID-19. Tuhan tolong Tuhan pelaksanaan, baik itu vaksin yang pertama, baik itu vaksin yang kedua. Tuhan turut campur tangan, pakai dokter-dokter, tenaga kesehatan, bahkan obat-obatan yang akan kami pakai, alat-alat yang kami pakai Tuhan. Tuhan akan memulihkan kembali bangsa kami. Tuhan akan memberikan pemulihan yang akan Kau kerjakan atas setiap bangsa kami. Kami percaya ada setelah vaksin terlaksana Tuhan, kami punya kekebalan tubuh yang kuat untuk bisa dapat melawan virus-virus corona Tuhan, sehingga itu tidak berkuasa lagi atas setiap tubuh kami. Kami percaya kami sudah dimenangkan, kami sudah dikuduskan, kami percaya kami milik Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berdoa Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta para menteri-menteri yang bekerja hari-hari ini. Biarlah hikmat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai setiap kepemimpinan Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, beserta para menteri-menteri yang sedang bekerja. Segala keputusan yang harus diambil, biarlah Tuhan itu boleh daripada Engkau. Dan kami percaya itu yang terbaik buat bangsa kami. Pakai pemimpin negara kami yang sudah Kau pilih Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan melihat ada orang-orang yang masih setia sampai hari ini, yang masih setia melayani Engkau, setia mengiring Engkau. Tuhan memberkati kami yang sudah datang pagi hari ini beribadah. Kami percaya ketika kami tinggalkan tempat ini Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, ibadah boleh selesai, Roh Kudus tetap bekerja, berbicara atas setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan, para koordinator beserta ibu gembala yang bekerja untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Biar hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan, roh yang manis Tuhan, roh yang mau bekerja sama satu dengan yang lain, roh yang mau bergandengan tangan satu dengan yang lain, boleh terjadi atas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ini pekerjaan milik Engkau Tuhan. Engkau yang punya ladang-Mu di tempat ini, maka mau bekerja sesuai atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati ibu gembala kami. Biar hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Kau limpah-limpahkan di dalam hidupnya Tuhan. Pakai dia lebih luar biasa lagi di dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita akan terima berkat daripada Tuhan yang akan disampaikan oleh ibu gembala kita. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang
untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan Amin. Bapak terima kasih.